PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Mana dia berani bermalam di Kalibagor ini, desa ular ini? Apa yang kutakutkan? Kakanda, kita bermalam di sini. Tapi Dinda, kita bermalam di desa ini, Kanda. Bukankah kita berjanji untuk bermalam di desa pertama yang kita jumpai? Nah, ini adalah desa pertama yang kita jumpai. Kita harus bermalam di desa ini. Apalagi mereka ramah-ramah, Kanda. Oh ya, kami akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Mari silakan ikuti saya. Mari, Kanda. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Seri yang ke-11 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, dibantu oleh Neni, Heri dan Toto. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam perjalanan menuju ke Mataram, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna bertemu dengan seorang saudagar yang hendak mencari perkara dengan mereka. Tetapi akhirnya, saudagar tersebut mati secara misterius dipatuk ular mas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kembali dari mencari buruannya, ia melihat suaminya Raden Sakapalwakuna tengah bersemedi. Akan tetapi seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kanda Saka, apa yang terjadi dengan dirimu, Kanda Saka? Apa yang terjadi dengan Kanda Saka? Tubuhnya bergetar semakin hebat. Seakan-akan ada kekuatan besar yang akan dilontarkan. Kekuatan itu akan dilontarkan. Asap tipis mengepul dari kepala Kanda Saka. Kanda Saka tidak menggerakkan tangan untuk melontarkan tenaga itu. Aku melihat mata Kanda Saka mencorong hebat sebelum kekuatan itu menghancurkan padas keras di hadapannya. Kanda Saka mampu menguasai kekuatan mata yang merupakan aji pamungkas dari Jala Sukma. Kanda Saka, apakah yang baru saja Kanda tunjukkan itu adalah aji pamungkas dari Jala Sukma? Iya, kukira juga demikian, Dinda. Tubuhku rasanya lemah sekali. Lelah tiada terkira. Mari Kanda, bersandarlah di batu ini. Jangan cemas, Dinda Wulan. Aku tidak apa-apa. Hanya kelelahan yang teramat sangat menyelimuti tubuhku. Sebentar lagi juga tenagaku akan pulih, Dinda. Kau hebat sekali, Kanda Saka. Hebat sekali. Aku kira Banyu Cakrabuanaku tidak akan sanggup menerima pukulan itu. Hebat sekali. Benar-benar sebuah ilmu yang tanpa tanding. Kau bicara apa, Dinda? Banyu Cakrabuanamu luar biasa sekali. Mana mungkin aku dapat menandinginya? Aku bersungguh-sungguh, Kanda.
Mungkin hanya Banyu Cakrabuana dari Prabu Sanjaya yang mampu menandingi lontaran tenagamu tadi. Kau terlalu melebih-lebihkan, Dinda. Aku juga belum mampu secara sempurna untuk melontarkannya. Dan entahlah, kenapa yang terjadi pada akhirnya seperti ini. Kelelahan. Suatu saat kau pasti akan mampu menguasai dengan sempurna. Dan itu tidak akan terlalu lama. Dan itu semua adalah berkat dari kakekmu. Berkatmu juga, Dinda Wulan. Kelihatannya engkau tidak apa-apa. Memang hanya sekedar kelelahan. Jika begitu, kau duduk dan beristirahatlah. Ya. Aku akan menyiapkan makan. Beberapa saat kemudian, kedua pengantin remaja itu telah berderap di punggung kudanya. Kanda? Ya? Apakah kita akan bermalam di hutan atau di sebuah penginapan? Terserah kaulah, Dinda. Bagaimana baiknya menurutmu? Aku juga terserah, Kanda. Bagaimana baiknya menurutmu? Kota atau hutan? Terserah. Dimanapun kau suka. Ya, aku juga terserah. Dimanapun Kanda suka. Mau di kota? Terserah Kanda. Di hutan pun boleh. Tentukanlah, Dinda Wulan. Tentukanlah, Kanda Saka. Baik. Jika begitu, kita bermalam di desa saja, Dinda. Tidak di kota, tidak juga di hutan. Terserah Kanda. Baik, kita berhenti di desa pertama yang kita jumpai nanti. Hiya! Hiya! Matahari bersinar kemerah-merahan, senja telah tiba. Dan sang dewa malam telah bersiap-siap untuk mengembangkan selimut gelapnya. Dan pada saat seperti itulah, Anting Wulan tiba di mulut sebuah desa kecil. Sebuah desa kecil yang tidak terlalu ramai. Kita bermalam di sini, Kanda Saka. Seperti yang sudah kita sepakati tadi. Desa pertama yang kita jumpai. Ayolah, Kanda. Hiya! Kemudian, Anting Wulan menghela kudanya perlahan memasuki desa tersebut. Akan tetapi, begitu mereka tiba di mulut desa itu, mata mereka yang tajam menangkap ular-ular bertebaran di jalan desa. Awas, Kanda. Anda Hati-hati dengan sekarang kudamu. masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Hiya! Dengan tanpa gentar sedikit pun, Tunggul, kuda sakti yang disebut-sebut sebagai kuda setan di sekitar Bukit Tunggul, menginjak-injak ular-ular yang bertebaran. Aneh. Lihatlah itu, Dinda Wulan. Penduduk itu kelihatannya tenang-tenang saja. Beberapa di antara mereka memperhatikan kita. Tapi mereka tidak datang menghampiri. Marilah, kita lihat ke sana, Kanda. Hiya! Kanda, lihat itu. Ular-ular banyak sekali bertebaran di desa ini. Lihat itu, Kanda. Di dinding rumah kayu itu. Di atap-atapnya. Lihat di rumah-rumah lainnya. Juga demikian, Kanda. Lihatlah itu, Dinda. Beberapa ular besar merayap mendekati kudamu. Setan. Benar-benar desa setan. Hiya! Anting Wulan yang mulai merasa ngeri, mencabut pedangnya dan kemudian membabat ke bawah sambil menelungkup di punggung si Tunggulnya. Beberapa ekor ular besar tewas berkelocotan dan beberapa orang penduduk desa kecil itu berlarian mendekati mereka. Apa maksud Kisana berdua ini sesungguhnya? Mengapa Kisana datang kemari dan mengamuk seperti ini? Siapa Kisana ini berdua? Dan apa keperluan Kisana datang ke desa kami ini? Desa Kalibagor? Maaf, Paman. Kami berdua adalah pengembara yang kemalaman di jalan.
kami berdua tengah mencari tempat untuk menginap. Tapi kami benar-benar tidak mengerti tentang situasi desa ini, Paman. Ular-ular itu kami kira berbahaya sekali jika berkeliaran di jalan. Itu ular-ular beracun, Paman. Hei, apakah kalian tidak mengerti? Ini adalah desa ular. Penguasa wilayah ini juga telah merestui usaha kami di sini. Mengapa kalian berdua datang dan mengamuk? Maafkanlah kami berdua, Paman. Kami khawatir akan mendapat celaka dari ular-ular tadi. Jadi kami membunuhnya sebagai tindak penyelamatan, Paman. Tindak penyelamatan? Iya. Kakak, pemuda itu agaknya mengada-ada. Ia hanya ingin mencari perkara. Beri hajaran saja. Maaf, Paman. Kami benar-benar tidak mengada-ngada. Janganlah terlampau banyak membual, anak muda. Belum ada satu pun tamu kami yang tewas di tempat ini. Jika memang ada di antara mereka yang dipatuk oleh ular itu, kami dapat mengobatinya. Desa ini adalah sebuah desa yang aman dan damai. Tetapi jika kalian berdua hendak mencari perkara, kami akan mampu untuk memberikan hajaran. Baiklah, Paman. Jika begitu kami meminta maaf. Kami benar-benar tidak mengerti tentang situasi di desa ini, Paman. Kanda, kau keterlaluan sekali merendah pada mereka. Sudahlah, Dinda. Kita telah membunuh hewan-hewan yang sesungguhnya adalah piaraan mereka. Maaf. Sekali lagi, Paman. Kami berdua meminta maaf. Jika memang Paman berdua keberatan, biarlah kami segera pergi. Kami tinggalkan tempat ini. Jangan biarkan mereka pergi, Kakang. Tahan dan beri hajaran dahulu. Sudahlah, Tobil. Jangan bersikap seperti itu pada tamu. Apa jadinya kelak jika dia bercerita di luaran tentang desa kita? Siapa lagi kelak yang akan mau datang untuk membeli ternak-ternak kita ini? Anak muda, marilah. Jika kalian ingin bermalam, kau boleh memakai tempatku. Aku mempunyai kamar yang cukup baik. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Biarlah kami segera pergi saja. Mana dia berani bermalam di Kalibagor ini, desa ular ini? Apa yang kau takutkan? Kakanda, kita bermalam di sini. Tapi Dinda, kita bermalam di desa ini, Kanda. Bukankah kita berjanji untuk bermalam di desa pertama yang kita jumpai? Nah, ini adalah desa pertama yang kita jumpai. Kita harus bermalam di desa ini. Apalagi mereka ramah-ramah, Kanda. Oh ya, kami akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Mari silakan ikuti saya. Mari, Kanda. Dengan menguatkan hatinya, Anting Wulan turun dari punggung si tunggul kudanya dan kemudian melangkahkan kakinya di antara ular-ular yang bertebaran. Raden Sakapal Wakuna pun mengikuti jejak Anting Wulan istrinya. Mereka berdua mengikuti nenek tua itu dari belakang, dan beberapa orang penduduk desa Kalibagor yang memperhatikan mereka sempat dibuat keheranan ketika melihat beberapa ular yang berada di dekat Anting Wulan dengan cepat menyibak seakan-akan ketakutan. Kau lihat, Topil, apa yang terjadi tadi? Iya, Kakang Dano. Ada apa dengan ular-ular itu? Mengapa begitu ketakutan dengan wanita itu? Dia tidak menyingkir. Seharusnya ular itu mematuknya. Aneh. Sungguh aneh sekali. Iya, aneh. Kita harus membicarakan hal ini pada Ki Buyut. Iya, ini sebuah hal yang tidak pernah terjadi. Tapi Ki Buyut tengah bersemedi. Ya, kita tunggu. Jika tidak malam ini, besok pagi-pagi sekali kita bicarakan. Sebelum kedua pemuda itu pergi dari desa ini. Baik, Kakang Dano. Ini kamarku. Bisa kau pakai untuk beristirahat. Itu ular-ular banyak terdapat di sini. Ular-ular ini tidak akan mengganggu. Biarlah, akan kuberitahu mereka. Kemudian nenek tua yang bersikap ramah itu mendekati beberapa ekor ular yang berada di kamarnya.
Dan kemudian ia membelai-belai, mengejuk dan membisikkan sesuatu. Entah apa yang dikatakannya. Beristirahatlah dengan tenang. Hari baru saja akan gelap. Jika kalian masih ingin keluar, berteriaklah dan panggillah aku atau siapa saja. Nanti mereka akan mengantarkanmu kemana kau suka untuk melihat-lihat desa ini. Beristirahatlah dan jangan cemaskan ular-ular itu. Aku pergi dulu. Sebentar lagi aku akan kembali. Apakah kau ingin keluar, Dinda Wulan? Keluar? Iya. Apa yang bisa dilihat di desa sekecil ini? Ular-ularnya kah? Aku ingin beristirahat beberapa saat. Entah nanti malam, Kanda. Berhati-hatilah, Dinda. Lihat, apakah ada ular-ular kecil di sela balai-balai itu? Aku tidak takut, Kanda Saka. Aku memiliki sepasang permata biru. Ular raksasa jelmaan Nenek Ranggi saja gentar dengan permata biru ini. Apalagi cacing-cacing itu, Kanda. Hanya saja, jika lama aku menatap ular-ular itu, rasa-rasanya ingin muntah. Kemarilah berbaring, Kanda. Ular itu tidak akan berani terlalu dekat denganku. Kau ingin tinggalkan desa ini, Dinda? Iya, aku muak, Kanda. Tapi kita tetap harus bermalam di desa ini. Aku tidak ingin dikatakan penakut oleh penduduk desa ini. Kau ingin mencari angin di luar? Aku hanya ingin tahu desa apakah ini sesungguhnya. Kelihatannya mereka juga bukan orang-orang jahat. Bukankah begitu, Kanda Saka? Iya, mereka bukan orang jahat. Tapi siapa tahu kepastiannya. Sepertinya aku mendengar langkah orang yang mendatangi tempat ini, Kanda. Iya, mungkin nenek itu. Kita tunggu saja. Setan! Lihat itu, Dinda. Seekor ular yang cukup besar masuk ke kamar ini. Biarkan saja. Jika dia datang mendekat, aku akan memotong tubuhnya menjadi 3 bagian. Janganlah bersikap kasar seperti itu, anak manis. Mengapa kau harus membunuhnya? Hanya karena dia mendekatimu. Maaf, Nenek. Sebaiknya Nenek menyingkirkan ular itu seperti yang lainnya. Kalian terlalu menilai sesuatu hanya dari luarnya saja. Belang, kemarilah. Mereka tidak mau berkenalan denganmu. Ayo, kemarilah, Belang. Maaf, Nek. Sebaiknya Nenek menyingkirkan ular itu seperti yang lainnya. Kalian terlalu menilai sesuatu hanya dari luarnya saja. Belang, kemarilah. Mereka berdua tidak mau berkenalan denganmu. Ayo, kemarilah. Lihatlah betapa baiknya ular ini. Dia adalah sahabatku. Dia adalah penghuni lama desa ini. Agaknya si Belang ini ingin berkenalan denganmu. Nek, bolehkah kami mengetahui serba sedikit tentang desa ini? Oh ya, sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang aneh tentang desa ini. Justru engkaulah yang cukup menarik perhatian kami sedesa ini. Apa maksud Nenek? Siapakah Nona ini sesungguhnya? Saya sudah bersuami, Nek. Dan saya bukan lagi seorang Nona. Itu Saka Palwaguna, suami saya. Nama saya sendiri Anting Wulan. Maaf, siapakah kau ini sesungguhnya? Saya Anting Wulan, berasal dari tanah Pasundan. Apakah keanehan yang Nenek maksudkan? Apakah kau hanya berpura-pura? Kami mengerti kalian ini pasti mempunyai keahlian khusus untuk menguasai ular-ular. Bahkan pasti lebih dari yang sekedar kami kuasai. Saya tidak mengerti maksudmu, Nek. Kami tidak mempunyai apapun yang dapat kami banggakan, seperti hanya yang Nenek miliki. Aku kira kalian tidak perlu berpura-pura. Beberapa orang kami telah melihat sendiri kenyataannya. Ular-ular kami bagaikan ketakutan, menyingkir menjauhi kalian.
justru pada saat langkah Nona nyaris menerjangnya. Hal itu adalah satu keluarbiasaan, satu hal yang tidak akan mungkin terjadi pada setiap orang, bertentangan dengan sifat dari hewan itu. Jika memang kalian bukanlah seorang yang menguasai ilmu-ilmu untuk menundukkan hewan-hewan ini, dia tidak akan menyingkir ketakutan, tapi justru menerjang dan mematu kalian. Nenek salah duga. Kami tidak... Iya, tapi entahlah Kanda. Mungkin kita telah mempunyai kekuatan untuk itu, tapi kita tidak pernah mengetahuinya. Entah itu karena sesuatu makanan ataupun sejenis buah yang kita makan. Agaknya Dinda Wulan menyadari tidak guna membohongi mereka. Dan ia mencari jalan lain. Iya. Kukira mungkin juga begitu. Tapi kami tidak pernah menyadari hal itu. Sebenarnya ingin sekali kami mengetahui penyebabnya hadir kekuatan itu. Tapi biarlah. Mungkin Ki Buyut, tetua desa Kalibagor ini, yang membicarakannya dengan kalian. Enak saja. Aku tidak ingin kalian jadikan semacam kelinci percobaan. Kalian ingin menyelidiki keadaan tubuh kami. Enak saja. Iya, sudahlah. Jika memang kalian tidak bersedia, beristirahatlah. Nanti panggil saya jika memerlukan sesuatu. Sebentar lagi kami akan mengirimkan sekedar makan malam. Terima kasih, Nek. Kalian tidak perlu repot-repot. Kami sudah makan sore tadi. Biarlah kami makan besok saja pagi-pagi di perjalanan. Tapi bukankah... Kami sudah terbiasa, Nek. Tidak perlu repot-repot. Iya. Baiklah jika memang kalian tidak mau. Aku akan keluar lagi sebentar. Dan nanti aku akan tidur di ruang tengah itu. Panggillah jika sewaktu-waktu kalian memerlukan kami. Terima kasih, Nek. Tempat ini memang seharusnya kita waspadai, Kanda Saka. Dugaan kita adalah salah jika menganggap mereka adalah orang baik-baik. Jika memang begitu, sebaiknya kita tinggalkan saja pondok ini. Tidak Kanda. Jika itu tidak akan kulakukan, kita lalui saja malam ini sambil bersemedi. Kita Anda tetap sekarang harus masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Raden Saka Palwakuda kemudian duduk dan mulai bersemedi. Ia mencoba melepaskan segala kepenatan tubuhnya sambil tetap berjaga-jaga. Beberapa saat, anting bulan pun menyusulnya. Malam pun kemudian merayap semakin larut. Keesokan harinya, Dinda Wulan, lihat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang telah membunuh ular-ular yang berada di dalam kamar ini? Lihat, Dinda. Semua ular-ular itu tewas dalam keadaan tubuh hangus menghitam. Lihat itu, Dinda. Tidak terkecuali yang di kolong balai-balai kita. Aneh sekali. Apakah nenek tua itu sudah mengetahui kejadian ini? Kukira belum, Dinda. Dia sangat menyayangi ular-ular ini. Kita tunggu saja. Tentu... Nah, itu dia datang kemari. Bagaimana dengan tidur kalian? Apakah... Apa yang terjadi dengan ular-ularku ini? Siapa yang telah membunuhnya? Kaukah? Kaliankah yang membunuhnya? Ayo katakan siapa yang membunuhnya. Maafkan kami, Nek. Kami juga tidak tahu. Ketika kami bangun, ular-ular itu telah tergeletak mati seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Racun ganas. Racun ganas. Ular ini terbunuh oleh racun yang sejenis. Racun ular juga. Aneh. Mana bisa terjadi seperti ini? Ayo, katakanlah apa yang telah terjadi. Aku harus laporkan hal ini pada Ki Buyut. Aku akan laporkan pada Ki Buyut. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Menjelaskan. Kita tidak dapat lari dengan begitu saja, Dinda. Mereka setidak-tidaknya telah mengenal kita. Kanda, dengarlah itu. Agaknya nenek tua itu tengah mengumpulkan warga desa ini. Marilah kita keluar. Baiklah. Rapikan pakaianmu, Dinda. Ayo.
Baik, Kanda. Setelah merapikan pakaiannya, Anting Wulan bersama dengan suaminya keluar dari pondok tempatnya bermalam. Akan tetapi baru saja ia tiba di luar pondok, belasan laki-laki dan wanita datang merubung dengan wajah yang beringas. Aku sudah menduga. Sejak kemarin kalian datang. Kalian pastilah memang pengacau yang disiapkan oleh seseorang yang tidak menyukai keberadaan desa kami. Kalian telah membunuh banyak hewan kami. Karena itu, sudah sepantasnya hukuman kalian terima. Mereka harus diberi hajaran. Ya, Mereka pengacau. Kita ikat dan adili. Tangkap mereka. Tangkap. Dengarlah. Aku Anting Wulan tidak pernah berniat jahat datang kemari. Aku hanyalah sekedar pengembara yang kemalaman di jalan. Karena itu, aku berterima kasih atas pertolongan kalian. Dan mengenai peristiwa kemarin sore, bukankah suamiku telah menyampaikan maafnya? Bohong, dusta. Itu dusta. Dia pasti pengacau. Dia telah membunuh ular-ular kita. Akui saja anak-anak muda. Menyerahlah untuk kami tangkap dan kami adili di hadapan tetua desa kami ini, Ki Buyut Nogo Limbangan. Kurang ajar. Kalian terlalu mendesak kami. Sabarlah Dinda Wulan. Sabar. Kuasai dirimu. Sobat-sobat sekalian, dengarlah. Kematian ular di dalam kamar nenek tua yang baik hati, yang telah memberikan tempat padaku untuk menginap, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Bohong itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin. Mana bisa terjadi peristiwa yang begitu? Tidak bisa. Dinda, kukira kematian ular-ular itu ada hubungannya dengan peristiwa kematian saudagar yang mengganggu kita di penginapan kecil itu. Maksudku, pembunuhnya mungkin ular mas itu. Iya, Kanda. Mungkin saja. Tanda-tanda kematiannya hampir tidak berbeda. Biarlah. Kita coba kemukakan kemungkinan ini pada mereka. Bukankah mereka mengerti tentang masalah hewan sejenis itu? Biar aku yang bicara, Dinda. Oh, dengarlah. Dengarlah. Mungkin aku dapat memberikan kemungkinan. Setidak-tidaknya sedikit penjelasan tentang kematian ular-ular itu. Ya, coba katakanlah. Jika memang kalian dapat menjelaskan dengan terang bahwa bukan kalian yang membunuhnya, kami akan melepaskan kalian. Ayo jelaskan, cepat. Baik. Kami kira pembunuhnya adalah sejenis hewan yang sangat berbisa. Memang pembunuhnya adalah bisa yang sangat ganas. Ayo katakan, apakah itu salah satu senjata rahasia yang halus ataukah sejenis hewan berbisa? Pembunuh ular-ular milik engkau kemungkinan besar adalah seekor ular. Ular mas. Ular mas? Ular mas? Mana ular mas? Ngawur saja dia itu. Hei anak muda. Apakah kalian hendak mempermainkan kami? Engkau kira kami adalah orang-orang yang bodoh? Kami ini pawang-pawang pintar. Dengarlah. Kami di desa ini adalah ahli-ahli ular yang turun-temurun terkenal di tanah Jawa ini. Jangan coba-coba memperdaya kami dengan cerita palsumu itu. Dengarlah, dengar. Kami hanya mengatakan kemungkinan. Karena kami telah melihat korban dari ular mas itu di kota kecil yang baru saja kami lalui kemarin. Korban dengan tanda-tanda yang sama, hangus, menghitam seluruh tubuhnya. Gila. Ini lebih gila lagi. Dusta, bohong kalian. Dengarlah anak muda. Apakah kalian hendak memperdayakan kami semua yang telah hidup sepanjang usia kami sejak kami bayi dengan ular-ular? Ular mas itu hanyalah sebuah dongeng yang kosong. Dongeng tentang jenis ular yang dianggap raja oleh ular-ular lainnya. Ular siluman yang mampu merubah diri menjadi ribuan ular-ular mas. Anak muda, hentikan saja omong kosongmu itu. Ini Angin, apalagi yang kau harapkan dari para pengacau-pengacau ini? Mereka harus segera kita tangkap dan kita hukum. Ayo, teman-teman. Kita tangkap pengacau-pengacau itu. Ayo, pukul kepalanya dengan kayu itu. Tanda, apakah yang sebaiknya kita lakukan dengan mereka? Jangan lukai mereka. Kesalahpahaman ini akan semakin berkembang. Kita
tinggalkan saja tempat ini, Kanda. Jika tidak, aku semakin tidak dapat menahan diri. Ya, kukira juga demikian, Dinda. Belum lagi kedua pengantin baru itu meninggalkan arena. Dari pinggir arena terdengar bentakan yang keras menggelegar. Berhenti! Kalian keterlaluan sekali. Ular ini mati karena bisa dari hewan yang sangat berbahaya. Bukan karena serangan senjata rahasia. Tinggalkan tempat ini dan kembali. Ayo, kembali bekerja. Oh, marilah anak muda. Mari ikut denganku. Ada sedikit yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Maaf, Kek. Kami mempunyai banyak urusan yang harus kami selesaikan segera. Masakan untuk sedikit bicara-bicara saja kalian tidak dapat meluangkan waktu kalian. Kakek ini agaknya mempunyai kepandaian yang cukup hebat, Dinda Bulan. Sebaiknya kita lihat apa maunya. Baiklah. Baiklah. Aku akan memenuhi undanganmu, kakek tua. Bagus, bagus. Mari ikut ke pondokku. Marilah masuk. Ayo masuk. Anak-anakku itu tidak akan bergerak mengganggumu. Biarlah aku perkenalkan dahulu mereka kepadamu. Itu adalah si Gudik. Saat ini agaknya tengah berganti kulit. Dia aku dapatkan dari pulau seberang. Itu si Hitam. Si Hitam adalah pemberian kawanku, seorang ahli ular dari tanah India. Dia berasal dari sana. Dan itu juga pemberiannya, si Jambul Perak dari tanah seberang. Itu yang di sudut sana adalah Watu Agni. Ia berasal dari gurun. Semua itu adalah ular kesayanganku. Duduklah di situ. Jambul Perak tidak akan mengganggumu jika tidak ada perintah dariku. Duduklah. Biarkan dia tetap di kursi itu. Aku juga tidak takut dengan ular-ular kecil seperti itu, Kek. Ular, jangan. Tenanglah, Kanda Saka. Ragu dan gentar, Anting Wulan yang sudah semakin percaya dengan keampuhan sepasang permata birunya duduk di kursi tua, sementara Jambul Perak mengangkat kepalanya. Raden Sakapal Wakuna menjadi sangat cemas. Ia sangat khawatir dengan ular-ular yang nampak ganas dan sangat beracun.
Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna dituduh telah membunuh ular-ular dari penduduk desa Kalibagor yang merupakan desa ular. Kedua remaja yang telah kehilangan akal tersebut bermaksud meninggalkan desa, tetapi datang ketua desa itu, yaitu Ki Buyut Nogolimbangan, yang kemudian mengundangnya datang ke pondoknya untuk berbicara tentang hal tersebut. Di dalam pondok itu terdapat banyak ular berbisa yang berasal dari tanah seberang. Ketika Ki Buyut Nogolimbangan mempersilahkan mereka untuk duduk, Anting Wulan tanpa ragu dan gentar duduk di kursi yang juga ditempati oleh seekor ular jambul perak yang sangat ganas. Dinda Wulan, awas, berbahaya sekali. Apa yang harus kutakutkan, Kanda? Lihat sajalah. Dengan tanpa ragu, Anting Wulan duduk di kursi tua. Ular jambul perak, yaitu seekor ular dengan kepala yang bertulang tinggi dan berwarna putih berkilat, melompat cepat dari kursi tua itu ketika Anting Wulan mendekat kursi tersebut. Lihat, Kanda. Apa yang ditakuti dari ular-ular mainan itu? Kau hebat sekali, Nona. Itu adalah suamiku. Aku bukan lagi Nona. Oh, maaf. Kau hebat sekali, Nyonya Muda. Agaknya engkau memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam tubuhmu. Tidak apa-apa. Aku tidak memiliki apa-apa, Kek. Ada apakah engkau memanggil kami datang kemari? Anak-anak muda yang hebat. Kalian memiliki kemampuan yang hebat. Kekuatan yang mampu mengusir ular-ular. Bahkan kulihat kemampuanmu dalam olah kanuragan pun cukup hebat. Siapakah kalian ini sesungguhnya? Oke. Kami berdua adalah sepasang suami istri. Nama saya Sakapalwakuna. Dan ini Anting Wulan, istri saya. Kami berdua adalah murid dari Gua Larang. Oh, Gua Larang. Iya. Gua Larang. Ternyata kalian adalah murid dari perguruan terkenal itu. Iya. Aku pernah mendengar tentang perguruan yang mempunyai murid-murid yang berjiwa kesatria. Yang terkenal dengan nama Ning Sewu. Entah kalian termasuk dalam kelompok tersebut. Benar, Kek. Saya adalah anggota Ning Sewu yang kedua. Sedangkan Anting Wulan adalah anggota termuda dari Ning Sewu yang berjumlah 4 orang. Oh, jika boleh aku tahu, aji atau ilmu apakah yang engkau miliki hingga mampu menakuti ular-ularku itu? Maaf, hal ini tidak dapat kami katakan, Kek. Oh, baiklah. Jika begitu sekarang marilah kita membicarakan beberapa ular-ular yang terbunuh di kamar yang kau tempati malam tadi. Seperti yang sudah kami katakan, ular itu mungkin mati oleh ular mas. Dia yang mungkin membunuh dan menewaskan ular-ular dalam kamar itu. Kau keterlaluan jika membicarakan tentang ular itu dengan kami di sini. Apalagi dengan aku, anak muda. Apakah kalian menganggap aku ini anak kecil? Jangan lagi membicarakan tentang ular mas. Cukup sudah dustamu itu. Tapi kami... Jika kau tidak berbicara tentang ular mas itu, mungkin kami akan menghabiskan persoalan ini. Tapi karena kau berbicara tentang ular mas, tentang dusta, kami benar-benar tidak dapat menerimanya. Benar-benar gila. Jadi apa maumu, kakek tua? Apa yang ingin engkau lakukan dengan kami? Ingin menangkap dan menghukum kami? Lakukanlah jika kau benar-benar mampu. Oh, luar biasa. Agaknya kesombonganmu jauh lebih hebat dari kemampuanmu mengusir ular dan kepandaian olah kanuraganmu sendiri. Kau akan menyesal telah bersikap sombong dan kurang ajar pada aku, wanita cantik. Pada saat ketegangan tengah memuncak di pondok Ki Buyut Nogolimbangan, tiba-tiba Raden Sakapalwakuna melihat sebuah cahaya keemasan bergantung terayun-ayun di atap pondok kayu itu. Lihat itu, Ki Buyut. Lihat. Itulah dia ular yang kumaksud. Mendengar kata-kata Raden Sakapalwakuna, Anting Wulan maupun Ki Buyut Limbangan segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Raden Sakapalwakuna. Mana ular mas itu? Itukah yang kau maksudkan dengan ular mas? Ular itu hilang cahaya keemasannya hanya dalam sekejap.
Benar-benar siluman. Ular iblis. Itukah ular yang kau maksudkan? Kau benar-benar tidak waras, anak muda. Ular itu. Bagaimana ular itu dapat berada di dalam bilikku? Oh, hitam. Mengapa si hitam turun dari atas atap itu? Hitam, naiklah kau ke atas sana. Tangkap dan bawa ular itu kepadaku. Mulut Ki Buyut Nogolimbangan kemudian berdesis dan mengeluarkan suara aneh yang tidak dimengerti oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna. Terlihat Ki Buyut menunjuk ular hitamnya ke atas atap. Tapi ular hitamnya yang sehari-harinya patuh kini hanya mendekam tidak bergerak sedikit pun. Ki Buyut Nogolimbangan menjadi geram. Kurang ajar. Apapun adanya engkau, hai ular siluman, aku akan menangkap dan memberikan hukuman padamu. Mau lari kemana engkau? Atap kayu itu tidak cukup untuk tempat persembunyianmu. Hup, hiya! Kau tidak akan dapat lari dari tanganku. Kemana ular itu? Ular itu datang lagi, Dinda. Aneh sekali. Mengapa ular itu seakan-akan mengikuti perjalanan kita? Di mana engkau bersembunyi? Ular iblis, keluarlah kau! Keluar! Ki Buyut Nogolimbangan mengamuk membongkar atap pondoknya yang kini telah berserakan. Sementara itu penduduk desa Kalibagor mulai berdatangan mendekati rumah tetua desanya. Mereka menyaksikan betapa ketuanya mengamuk mencari-cari ular bagaikan seorang yang tidak waras. Tetapi tanpa seorang pun yang tahu, sebuah bayangan keemasan meluncur dari reruntuhan atap itu, melesat dan kemudian mematuk leher Ki Buyut Limbangan. Ular mas! Ular mas! Ular mas! Kanda, lihat. Ki Buyut menjadi hitam tubuhnya. Lihat, Kanda. Agaknya ular mas itu menyerangnya secara gaib. Iya, dan agaknya Ki Buyut dapat melihat bentuknya, Dinda. Marilah, kita tinggalkan saja tempat ini sebelum urusannya menjadi semakin panjang. Iya. Dengan cepat, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna melesat cepat menuju pondok tempatnya menginap untuk mengambil kuda mereka. Dan beberapa saat saja tanpa dapat dicegah, kedua pengantin itu telah berderap menjauhi desa Kalibagor. Untung saja mereka tidak mengganggu kuda kita, Kanda Saka. Mereka adalah orang baik-baik, Dinda. Mungkin kesalahpahaman saja yang membuat mereka bersikap keras. Kanda, sejak kemarin siang kita belum mengisi perut kita lagi. Tadi malam kita menolak pemberian makan dari mereka. Iya. Sebaiknya kita mencari tempat untuk beristirahat, Dinda. Mungkin nanti di depan sana ada hutan yang cukup banyak terdapat hewan buruan. Iya. Ayo, percepat lari kudamu, Kanda Saka. Hiya! 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 Beberapa saat kemudian, kedua pengantin itu telah duduk bersandar dan sisa-sisa makanan nampak bertebaran di sekitarnya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Makan sudah, berarti perut penuh. Apalagi yang kau pikirkan, Dinda? Itu Kanda. Itu apa, Dinda Wulan? Itu, Kanda. Tentang rencanaku untuk mendaki kembali lereng Wukir. Agaknya itu tetap harus kulaksanakan, Kanda. Aku harus naik ke lereng gunung itu. Kau kumat lagi agaknya, Dinda. Aku harus, Kanda. Harus mendaki lereng Wukir itu. Harus. Maafkan aku. Baiklah. Jika memang kau berkeras, aku akan mengikuti. Aku turut bersamamu. Tidak, Kanda.
Kanda jangan turut naik ke atas sana. Berbahaya sekali. Jika memang engkau tahu berbahaya, Dinda, masakan aku akan membiarkan engkau naik seorang diri ke sana? Aku lain, Kanda. Aku seorang wanita. Seorang diri aku akan dapat lebih mudah naik ke atas sana. Apakah kau menganggap kemampuanku belum cukup tinggi untuk mengatasi rintangan di sana, Dinda? Tidak, Kanda, tidak. Bukan itu maksudku. Sama sekali bukan. Aku mengkhawatirkan kekuatan gaib yang dapat mengganggu hubungan kita, Kanda. Apakah Kanda masih ingat? Dendam dari nenek Ranggis itu pada pasangan-pasangan suami istri. Terutama yang saling mencinta. Iya, tapi... Dan lagi aku mempunyai sepasang permata biru ini, Kanda. Jika hanya hal itu, bukankah kau dapat meminjamkannya padaku? Sudahlah, jangan mencari-cari Wulan. Kita naik bersama-sama. Aku akan mengantarkan kemanapun engkau ingin di gunung itu. Sayangku, bagaimana mungkin aku akan membiarkan istriku yang secantik ini mendaki menghadang bahaya seorang diri? Bula, tidak. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku cinta padamu, Bula. Aku juga mencintaimu, Kanda. Bula. Kedua pengantin remaja yang saling mencinta itu akhirnya menutup perselisihan mereka dengan peluk cium yang mesra dan semakin mesra. Ya, mereka pun kembali melepas rindu mereka di rerumputan. Di tengah hutan yang sepi, hanya burung-burung dan 2 ekor kuda tunggangan mereka yang menjadi saksi. Dan beberapa saat kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Hari berganti hari. 2 hari sudah mereka berkuda dengan santai dan sambil menikmati masa-masa bulan madu mereka. Kanda Saka, tidak terasa Gunung Wukir sudah di hadapan kita. Ayo, percepat lari kudamu, Kanda. Iya. Hiya, hiya. Kita akan selesaikan segera urusanmu itu, Wulan. Hiya, hiya. Itu, lihatlah Kanda Saka. Sebuah desa di depan kita. Ini adalah kaki Gunung Wukir. Kita beristirahat di desa itu beberapa saat, Wulan. Hampir setengah hari kita berkuda. Hiya, hiya. Jika tidak salah, ini bukanlah jalan yang dahulu kita lalui, Kanda. Iya, benar. Jika tidak salah, jalan yang dahulu kita lalui lebih ke barat sana, Dinda. Dari sana jalan menuju lereng lebih mudah didaki. Sebaiknya kita tanyakan saja pada penduduk desa itu. Kita tidak pernah melihat desa ini. Tidak pernah melalui desa ini. Hiya! Paman, apakah Paman dapat menunjukkan jalan yang mudah untuk mendaki ke atas sana? Untuk apa kalian mendaki ke atas sana, anak muda? Hah? Apakah kalian mempunyai satu permintaan, satu keinginan? Hah? Benar, Paman. Kami akan memohon pada Yang Agung di lereng Gunung Wukir. Sudi kiranya Paman menunjukkan jalan yang termudah menuju ke lereng Wukir. Sebentar lagi hari akan menjadi senja. Ya, sebaiknya kalian beristirahat saja dulu. Dan besok pagi-pagi kalian dapat naik ke atas sana. Memang sebaiknya kita beristirahat, Dinda. Paman itu benar. Baiklah, Kanda. Kita akan beristirahat dahulu. Apakah Paman dapat menunjukkan di mana kami dapat beristirahat? Rumahku cukup bersih dan luas untuk menampung kalian berdua. Mari. Aku juga sudah selesai membersihkan kebunku ini. Ayo, masuklah, Nona. Masuk dan duduklah. Terima kasih, Paman. Saya bukan lagi seorang Nona. Bukan lagi seorang gadis. Nama saya Wulan. Itu adalah suami saya, Saka Palwaguna. Kalian suami istri? Wah, untuk apa kalian datang kemari, ha?
Cepat-cepat tinggalkan saja tempat ini. Tinggalkan sebelum kalian terlambat. Ada apa, Paman? Apa kesalahannya bila kami adalah suami istri? Kenapa Paman begitu ketakutan? Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepatlah. Tapi katakan dulu, Paman, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Agaknya kalian ini benar-benar bukan penduduk sekitar sini. Anak muda, ketahuilah. Desa-desa sekitar tempat ini, desa-desa sekitar kaki Gunung Wukir terlarang bagi pasangan suami istri. Apa benar begitu? Apa sebabnya? Kalian boleh berputar-putar saja di kaki gunung ini. Cari apakah ada sepasang suami istri. Tidak. Dan jika pun ada, itu tidak akan berumur panjang lebih dari 1 purnama. Begitukah, Paman? Aneh sekali. Sudahlah. Demi keselamatan hubungan kalian, tinggalkanlah tempat ini. Cepatlah, anak muda. Pergilah dari desa ini. Tinggalkan segera desa ini sebelum kalian terlambat. Paman, kami sangat berterima kasih atas perhatian Paman itu. Iya. Tapi maaf saja, kami tidak dapat mempercayai hal itu. Gila. Benar-benar gila. Apakah kalian tidak menyayangkan perkawinan kalian itu? Sayang sekali. Paman? Iya. Jika memang hal itu benar terjadi, mungkin itu terjadi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya, mungkin bagi kami yang bukan penduduk sekitar sini akan terhindar dari kutuk itu. Ya, sudahlah. Aku hanya memberikan peringatan. Aku lihat kalian begitu saling mencinta. Aku tidak ingin itu terjadi. Tidak ingin. Demikian juga dengan anakku Surti. Paman tinggal bersama dengan putri Paman? Benar. Saya tinggal bersama putriku Surti. Putriku satu-satunya. Lalu di mana istri Paman? Dia juga tinggal di desa ini. Dia telah menikah berkali-kali sejak bercerai denganku. Dan masih tetap tinggal di desa ini. Lalu di mana putri Paman sekarang? Entahlah. Mungkin sebentar lagi kembali. Beristirahatlah jika memang kalian lelah. Jika kalian ingin mencuci dan membersihkan tubuh, pakiwan di belakang pondok ini. Ini kamar kalian. Terima kasih, Paman. Bersih dan rapi sekali. Pastilah ini kamar putri Paman. Benar. Beristirahatlah di situ. Biar nanti anakku tidur bersamaku. Terima kasih, Paman. Aku akan membersihkan tubuh di belakang. Nanti kita akan makan malam bersama. Panggillah aku jika kalian memang memerlukan sesuatu. Setelah beristirahat beberapa saat, Dinda Wulan, bangunlah dan bersihkan tubuhmu jika memang ingin tidur. Aku belum ingin tidur, Kanda. Biarlah nanti aku ke belakang. Jika begitu, kau tinggallah di kamar ini. Aku akan ke belakang membersihkan tubuhku. Senja mulai terkikis oleh kegelapan. Dingin sekali udara di kaki Gunung Wukir. Entah bagaimana rasa air gunung ini. Dingin sekali. Tapi beberapa saat lagi justru aku akan menjadi segar.
Tapi beberapa saat lagi justru aku akan menjadi segar. Ketika sedang asik mencuci muka dan sebagian tubuhnya, Raden Sakapalwaguna mendengar suara langkah yang mendekati menuju Pakiwan. Tetapi ketika pintu Pakiwan itu terbuka, Siapa kau? Raden Sakapalwaguna terkejut ketika mengetahui yang datang bukanlah Antingulan seperti yang disangkanya. Sementara itu gadis muda yang baru saja masuk terkejut ketika melihat seorang laki-laki yang tak dikenal berada di pakiwannya sedang membersihkan muka. Gadis muda yang terkejut itu menjadi ketakutan, membalikkan tubuh segera lari. Akan tetapi batu yang licin membuatnya tergelincir dan jatuh terguling. Apa yang terjadi, Kanda? Ada apa, Surti? Ayah, dia. Ada apa, Surti? Hah? Apa yang terjadi denganmu? Hah? Siapakah laki-laki itu, Ayah? Oh, ayo, bangkitlah, Surti. Hah? Mari ku perkenalkan dengannya. Maafkan saya, Paman. Putri Paman agaknya terkejut ketika melihat saya berada di pakiwan ini. Dan kemudian ia terjatuh tergelincir. Siapakah dia, Paman? Itu juga. Inilah Surti, anakku. Surti, kedua orang ini adalah dua pengembara yang ingin naik lereng Wukir. Dan malam ini mereka menginap di pondok kita. Mereka berdua adalah suami istri, Saka dari Ulan. Kau dapat memanggilnya Kakak Ulan dan Kakang Saka. Ayah tidak memberitahu aku tentang kedatangan mereka. Engkau sendiri yang selalu pergi, ha? Tidak pernah ada di rumah. Kemana saja kau hampir seharian ini? Main di Sendang Biru. Bersama dengan Rangga Wulung. Ayo, akui saja. Kau bersama-sama dengannya lagi kan? Saya, iya. Kau benar-benar keterlaluan. Bukankah sudah kuperingatkan agar kau jangan berteman lagi dengan anak muda itu? Jika memang kau ingin menikah, nanti ku bawa kau pergi meninggalkan desa ini. Tapi ya... Tidak ada tapi-tapian. Tahu? Paman, kami kembali ke kamar dulu. Iya. Silakan Nak Saka. Maaf, saya sampai lupa diri karena anak ini. Silakan. Kanda, aku akan mencuci muka dahulu. Aku tunggu kau di dalam kamar, Dinda. Ketika malam mulai merayap semakin dalam, kedua remaja yang memiliki telinga yang tajam mendengar isak tangis dan keributan di luar kamarnya. Agaknya ayahnya tidak mengizinkan Surti berhubungan dengan pria lain. Iya, Kanda. Mungkin itu juga karena kutuk yang menyelimuti desa ini. Bukankah tadi ia mengatakan akan membawanya ke desa lain? Mungkin jika tiba saatnya ia akan mencarikan jodoh bagi putrinya itu di desa lain yang tidak dibayangi oleh kutuk aneh dan mengerikan itu. Iya, kutuk yang aneh dan mengerikan. Apakah engkau lupa, Dinda Bulan? Semua ini pasti ada hubungannya dengan nenek Ranggis yang menjelma menjadi ular siluman itu. Ular raksasa itu. Apakah kau lupa apa yang diceritakan Eyang Kaliman? Tentang masa lalu dari nenek Ranggis yang pernah dikecewakan oleh kekasihnya. Dan kemudian mengganggu pasangan suami istri untuk melampiaskan dendam dan sakit hatinya. Apa kau tidak mengingatnya? Iya, aku mengingat. Aku mengingatnya, Kanda. Tapi aku tidak pernah menyangka kutuk itu menyebar hingga ke kaki gunung. Kutuk itu bertahan hingga saat ini. Lalu bagaimana? Apakah kita akan membatalkan pendakian itu? Kita? Iya. Apa maksud Kanda Saka? Ya, kita. Bukankah engkau akan mendaki lereng Wukir? Iya, Kanda. Tapi aku mengharapkan Kanda mau menunggu di sini.
Aku akan kembali sebelum hari menjadi gelap. Oh, tidak. Anda sekarang mungkin, masih Dinda. mendengarkan Berbahaya Sandiwara sekali. Radio di channel Memori Aku akan menyertaimu 80. naik ke lereng Wukir. Apakah engkau tidak percaya padaku? Aku sanggup untuk naik mendaki hingga ke lereng Wukir. Tetapi persoalannya akan menjadi lain jika Kanda turut keserta. Aku menyadari kutuk sudah kepalang disebar. Dan itu berbahaya sekali bagi hubungan kita, Kanda. Bukankah kita telah membuktikannya sendiri? Dan Eyang Kaliman mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi jika kedatanganku hanya seorang diri. Tapi Dinda Wulan, aku tidak sampai hati melepaskanmu. Kanda, apakah Kanda mencintaiku? Sungguh-sungguh mencintaiku? Apa maksudmu, Dinda Wulan? Tentu saja aku mencintaimu. Kenapa itu harus kau tanyakan lagi? Aku harap demi cintamu, dengarlah permintaanku ini, Kanda. Tapi Dinda, Dengarlah. Kanda, apakah kau tidak mau memenuhi permintaanku? Oh ya, Kanda tentu masih ingat dengan 3 permintaan sebagai bukti cinta Kanda. Kanda baru memenuhi sebuah persyaratannya, mengalahkan Dinda. Tapi 2 persyaratan lainnya belum Kanda penuhi. apa maksudmu, Dinda Wulan? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku menuntut syarat itu Kanda penuhi. Apa itu? Apa itu, Dinda? Katakanlah. Penuhi permintaan Dinda ini. Tunggulah di desa ini sampai Dinda kembali. Entah apa sebenarnya maksud Dinda. Aku benar-benar tidak mengerti. Katakanlah terus terang, dan aku akan memenuhi permintaan Dinda itu. Aku akan naik untuk mengambil sesuatu yang dijanjikan oleh Nenek Ranggis. Aku telah berjanji akan menetapkan pada hatiku bahwa aku akan datang memenuhi permintaannya, memenuhi harapannya sebagai seorang wanita yang sangat menderita. Tunggulah, Kanda. Aku akan segera kembali. Permintaanku, janganlah Kanda menyusulku naik ke lereng Wukir. Aku akan kembali secepatnya, dan kemudian kita bersama-sama kembali ke Mataram. Bila engkau akan berangkat? Malam ini juga? Iya, malam ini juga. Aku telah siap lahir batin untuk mendaki. Sampaikan salamku pada paman pemilik pondok ini. Tapi kau belum mengetahui jalan naik menuju ke lereng Wukir seperti yang dulu kita lalui, Dinda. Aku telah dapat mengira-ngira, Kanda. Jalan itu ada di sebelah selatan pondok ini. Sebelah selatan desa ini. Aku berangkat, Kanda Saka. Maafkan aku. Selamat tinggal. Dengan melalui jendela, Anting Wulan melesat meninggalkan pondok kecil di kaki Gunung Wukir. Sesaat setelah Anting Wulan pergi, Raden Sakapalwaguna duduk melamun, seakan-akan hilang kesadarannya. Pemuda yang sangat mencintai kekasihnya itu melamun bagaikan terpaku hingga... Tunggu, mau kemana kau, Surti? Surti, dengarkan dulu. Surti, tunggu. Apa yang terjadi dengan anak gadis itu? Surti, tunggu. Akan kulihat apa yang terjadi dengan anak gadis itu. Itu dia, Surti. Mau kemana anak itu? Kasihan sekali. Agaknya ayahnya Kilangu tidak setuju Surti menikah dengan kekasihnya Ranggawulu. Akan kulihat mau kemana anak itu. Ayah kejam sekali. Kejam. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun juga, kecuali dengan Kakang Ranggawulung. Aku tidak takut dengan kutuk itu. Aku akan menghadapinya dengan cintaku. Tidak, aku tidak akan mengkhianati cinta kita, Kakang Ronggo. Aku akan menemui Kakang Ronggo. Tapi tidak seorang pun yang boleh tahu. Beruntung aku. Rumah Kakang Ronggo di pinggir kebun yang lebat. Aku akan mendekatinya dengan hati-hati. Aku akan mengajaknya meninggalkan desa ini. Malam ini juga. Apa itu? Siapa itu? Sepertinya aku melihat bayangan seorang di samping rumah Kakang Ronggo.
mungkin. Apakah yang telah dilakukannya bersama-sama dengan Yudarmi? Kakang Ronggo mengkhianatiku. Kakang Ronggo mengkhianatiku. Laki-laki mata keranjang. Laki-laki tidak tahu diri. Oh Dewata, tidak ada lagi artinya hidupku ini. Gadis itu tiba-tiba memuncak desaknya setelah melihat dua orang yang tengah asik berbincang di kegelapan. Kekasihnya kah itu? Aku harus mengejar Surti. Bisa-bisa terjadi sesuatu hal yang buruk pada dirinya. Surti, tunggu! Surti, tunggu! Berhenti, Surti! Mau kemana kau? Siapa kau? Mau apakah kau mencampuri urusanku? Minggir, jangan halangi jalanku. Dengar, Surti. Dengar. Banyak sekali laki-laki di dunia ini. Mengapa kau jadi putus asa seperti ini? Hanya karena sikap hianat dari kekasihmu itu. Jangan campuri urusanku. Minggir, minggir. Jangan halangi jalanku. Surti. Pergi dari hadapanku. Laki-laki busuk, pengkhianat. Pergi. Tenanglah, Surti. Tenanglah. Tidak hanya satu laki-laki di dunia ini. Mengapa kau harus berputus asa seperti ini? Masih banyak laki-laki lain yang... Tidak. Aku tahu. Ini pun terjadi karena kutuk. Karena di sini adalah desa terkutuk. Desa tempat para iblis berpesta pora. Oi, iblis! Iblis jahat pembawa bencana. Keluarlah. Aku ingin tahu. Semua ini terjadi apakah karena bisikanmu? Bisikan kotor darimu. Keluarlah. Aku ingin bukti. Aku ingin tahu. Apakah semua ini karenamu? Atau cuma karena kekotoran dan kebusukan Kakang Ronggowulung? Keluar kau, iblis. Iblis menyebar malapetaka di dusun ini. Tenanglah, Surti. Semua belum lagi jelas. Kau menyaksikan hanya dari kejauhan. Apakah benar Kakangmu Ronggowulung benar berkasih-kasihan? Marilah kita kembali. Ayahmu tentu kini sedang cemas mencari-carimu. Ayo. Tidak mungkin salah penglihatanku. Aku melihat sendiri dengan mataku. Apalagi yang sedang mereka lakukan berdua. Berdua-dua dengan Yudarmi di samping pondoknya yang cukup gelap. Aku melihat mereka berpelukan. Surti menjatuhkan tubuhnya di rerumputan. Ia menangis terseduh-seduh sambil menelungkupkan tubuhnya. Raden Sakapalwaguna kemudian mengangkat tubuh Surti. Ayo, bangunlah, Surti. Hari sudah larut malam. Kasihan sekali ayahmu yang mencari-carimu. Ayo, bangunlah. Aku tidak ingin kembali. Ayahku akan membawaku meninggalkan desa ini. Kita kembali dulu. Nanti hal itu dapat kau bicarakan. Ayo, percayalah bahwa ayahmu itu sangat menyayangimu. Mari kita pulang. Gadis yang malang itu mengangguk lemah dan kemudian melangkahkan kakinya. Akan tetapi tubuhnya tiba-tiba saja menjadi limbung. Raden Sakapalwaguna yang berjalan di sisinya segera menangkap tangan Surti. Aku lelah sekali. Tubuhku seakan-akan tidak bertenaga lagi. Jika kau tidak keberatan, akan kupondong adik Surti. Kakang Saka. Ya. Kau jangan, Kakang. Aku malu. Biarlah aku mencoba untuk berjalan. Maaf, ayahmu tentu akan menjadi cemas, Surti. Biarlah kupondong hingga ke pinggir desa. Hup. Maaf. Hup.
Surti memejamkan matanya. Dadanya berdebar tidak menentu. Berbagai perasaan terasa menjadi satu. Tubuhnya seakan-akan melayang-layang ke suatu tempat yang tidak dimengertinya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja ia merasakan semuanya sirna ketika bisikan Raden Sakapal Wakuna mengusik telinganya. Surti? Surti, turunlah. Surti? Ada apa Kakang Saka? Turunlah. Di depan sana ada rombongan penduduk desa yang sedang mencarimu. Pastilah ayahmu berada di sana. Surti! Surti! Di mana kau? Nah, dengarlah itu. Di mana kau, Surti? Mari. Apakah engkau dapat berjalan sedikit? Biarlah kita menunggu mereka di sini saja, Kakang Saka. Di mana kau, Surti? Paman Lagu, ini kami di sini. Itu suara pemuda itu. Ayo, kita ke sebelah sana. Iya, sebelah sana. Ayo, di sebelah sana dia. Ayo, ke sana. Hei, itu dia di sana. Dengan siapa si Surti? Kurang ajar. Tunggu, Ronggo. Siapa engkau? Apa yang kau lakukan dengan wanita itu? Aku harus menangkap dan memberi pelajaran padamu. Berhenti dulu. Sabar, Ronggo. Sabar. Jangan kau sebut namaku. Berhenti, Ronggo. Ada apa, Paman Langu? Mengapa Paman memaksa saya untuk menghentikan pertempuran ini? Saya harus memberi pelajaran pada lelaki penculik itu. Engkau salah paham, Ronggo. Laki-laki itu adalah tamuku. Dia sudah mempunyai istri yang cantik. Dia tidak mungkin menculik anakku itu. Tapi, mengapa Surti ada bersama dengan mereka? Itu dapat kita tanyakan padanya. Surti, sebenarnya apakah yang telah terjadi? Untuk apa ayah tanyakan itu? Ayah sudah mengerti semuanya. Tidak usah ayah berpura-pura. Paman, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Surti, aku menanyakan mengapa tiba-tiba saja engkau berada bersama dengan tamu kita itu. Ayah mencurigainya telah menculik aku. Tidak sama sekali. Tapi, bagaimana bisa dia bersama denganmu? Paman. Ya. Saya mendengar Paman ribut dengan Surti. Dan kemudian Surti lari dari rumah. Saya keluar dan mencoba mencarinya, Paman. Akhirnya saya menemukannya. Siapakah engkau, orang asing? Mengapa engkau mencampuri urusan keluarga orang lain? Apakah ada udang di balik batu? Sudahlah, Nak Ronggo, sudahlah. Tidak perlu kita memperpanjang urusan ini. Dia telah menolong, membantu mencarikan Surti. Surti, marilah pulang. Maafkan ayahmu. Kau boleh lakukan apa yang kau hendaki. Ayah tidak melarang hubunganmu dengan Nak Ronggo. Ayo, pulang Surti. Jika memang ada urusan dapat diselesaikan secara baik-baik di rumah. Baik, Kakang Saka. Kau boleh pulang, Surti. Tetapi laki-laki itu tetap tinggal di sini. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ronggo, sudahlah. Tidak perlu memperpanjang urusan ini. Iya, benar. Tidak. Urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan begitu saja. Kakang Ronggo. Apakah engkau berani mengganggunya? Engkau membelanya. Membela pemuda asing itu. Ya, aku membelanya. Aku pasti akan membela orang yang benar. Aku tidak mungkin akan membela laki-laki bejat. Laki-laki pengkhianat. Kau bicara apa, Surti? Sudahlah Surti. Biarlah aku meminta maaf jika memang peristiwa ini menyakitkan hatimu. Aku meminta maaf, walaupun sebenarnya aku tidak merasa bersalah. Tidak, Kakang Saka. Kau tidak perlu meminta maaf padanya. Surti! Surti, ayo cepat kembali. Jangan bertingkah macam-macam. Maafkan dia, Nak Ronggo. Anak itu saat ini sedang kacau pikirannya karena ribut dengan paman. Ayo, kita pulang, Surti.
Saya ingin pulang jika bersama-sama dengan Kakang Saka. Wow. Ini mencintai laki-laki. Iya. Bisa putus hubungannya malam ini juga. Ronggo, marah tuh cemburu, Ronggo. Waduh. Pulanglah, Surti. Aku bisa menyelesaikan urusan ini dengan Ronggo. Aku dapat menjelaskannya. Ayo, pulanglah, Surti. Nah, mari kita bicarakan urusan ini, Ronggo. Kita bicara di sebelah sana, di tempat terbuka. Di tempat itu sedikit lebih terang. Mungkin kegelapan hatimu akan dapat terkuak oleh lembutnya sinar bulan itu. Mari. Baik, tempat itu memang cukup lapang. Sebuah tempat yang baik untuk kita mengadu kepandaian secara leluasa. Kau ternyata cukup memiliki kepandaian juga. Mari. Kita duduk. Silakan. Di batu itu. Aku kemari hanya ingin bertempur, memberi hajaran padamu. Apakah engkau cemburu padaku, Ronggo? Kau cemburu melihatku bersama-sama dengan Surti kekasihmu? Setan, jangan hanya bicara. Lepaskan tanganku, lepaskan. Mari kita bertempur. Dengar, Ronggo. Aku tidak akan melepaskan tanganmu jika kau tidak berjanji untuk bersikap tenang dan berbicara dengan. Tidak. Aku tidak akan bicara denganmu. Tapi kepalan tanganku ini yang akan berbicara. Lepaskan tanganku. Lepaskan laki-laki pencuri. Laki-laki tidak tahu diri. Penculik wanita. Diam! Kau yang bejat, Ronggo. Kau laki-laki pengkhianat. Tidak tahu malu. Berjanji setia, berkata cinta. Tapi kau berbuat gila mengkhianati kekasihmu. Kau bicara apa? Kau ingin memfitnahku agar aku tidak tahu malu. Kekasihmu sendiri yang melihatnya, Ronggo. Surti sendiri yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kau berkasih-kasihan. Kau memeluk wanita yang dikenal Surti. Kau memeluk wanita yang bernama Yukdarmi. Laki-laki bejat. Laki-laki mata keranjang. Raden Sakapalwaguna yang tak mampu lagi menguasai dirinya melempar Ronggo hingga bergulingan dan kemudian membuka dan menjelaskan seluruhnya pada Ronggo, menjelaskan mengapa Surti jadi berubah sikapnya. Jadi apa sebenarnya kehendakmu, Ronggo? Apakah kau hanya ingin mempermainkan Surti kekasihmu itu? Mengapa kau tega mengkhianatinya? Jadi Surti mengetahuinya. Mengetahui hubunganku dengan Yukdarmi. Iya. Aku hanya sekedar bermain-main dengan janda itu. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya mencintai Surti. Hanya Surtilah yang aku cintai. Kau sudah merusak hatinya. Tolonglah Tuan. Bagaimana aku dapat melunakkan dan mendapatkan maaf darinya, Tuan? Tolonglah Tuan. Kau temui saja anak itu besok. Berusahalah. Mungkin dia akan mau memaafkan dirimu jika memang benar-benar kau menyesal. Jika memang kau bertobat. Maafkan aku, Tuan. Aku terlalu menurutkan nafsu gila dalam diriku ini. Sudahlah. Sebaiknya kita kembali saja. Jika terlalu lama, bukan tidak mungkin tetua desamu akan hadir mencari kita di sini. Mari. Ronggo, pemuda desa yang semula bersikap garang bagaikan harimau, kini tidak ubahnya seperti kerbau yang telah dicucuk hidungnya, berjalan mengiringi Raden Sakapalwaguna. Sementara itu Anting Wulan yang menuju lereng Wukir berhasil menemukan jalan yang pernah dilaluinya dahulu. Aku harus dapat tiba di lereng Gunung Wukir sebelum tengah malam. Tidak sabar lagi rasanya hatiku ini. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nenek Ranggis itu. Apakah dia bersungguh-sungguh ingin memberikan aku sesuatu? Iya. Di sini dahulu aku menambatkan si tunggul kudaku dan kuda rombonganku. Sebentar lagi, tentu aku akan tiba di tanah datar Pasundan. Tanpa mengenal takut, Anting Wulan terus melesat di malam yang gelap, yang hanya diterangi oleh sepotong bulan yang kelihatan tergantung di angkasa raya. Tanah purus sudah telah dilaluinya. Kemudian dia terus melesat naik.
Dan beberapa saat kemudian, hambatan seperti yang terdahulu dirasakan, kini dirasakannya lagi. Aku harus terus naik. Tempat itu sebentar lagi akan kujumpai. Inilah tempat di mana aku bertemu dengan ular raksasa yang merupakan jelmaan nenek Ranggis. Apa yang harus aku lakukan di sini? Menunggu isyarat darinya? Cari musuh orang yang sakit flu, hidung pilek lah. Rokok bu, badan meriang, ya. Rokok pak, hidung mampet pak. Rokok deh, sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma. Anting Wulan terus naik, melesat cepat menuju lereng Gunung Wukir, di mana dahulu ia terperangkap oleh kekuatan gaib dari nenek Ranggis. Nah, para pendengar sekalian, pengalaman apakah yang akan ditemui Anting Wulan di lereng Wukir? Dan peristiwa mendebarkan apakah yang akan melibatkan dirinya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18.